warahmatullahi wabarakatuh. Pemandangan umum fraksi PD Perjuangan Dewan Perwakilan Daerah Provinsi DKI Jakarta terhadap rancangan peraturan daerah Provinsi DKI Jakarta tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun anggaran 2020 disampaikan oleh Panji Firgianto. Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua serta para anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta, Gubernur, Wakil Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, para anggota DPR RI, DPD RI dari Dapil DKI Jakarta, para anggota Forum Komunikasi Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta, PLT Sekretaris Daerah dan para pejabat eksekutif daerah Provinsi DKI Jakarta, serta para undangan lain, rekan pengamat, rekan-rekan LSM, para jurnalis dan warga kota DKI Jakarta. Merdeka! Terima kasih. Sebelum kami menyampaikan kemenangan umum fraksi PD Perjuangan. Marilah kita awali dengan memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, Maha Pemurah dengan berbagai nikmat-Nya bagi kita sekalian. Antara lain nikmat sehat sehingga dapat hadir untuk mengikuti rapat paripurna Dewan dalam rangka penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi partai terhadap Raperda tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan tahun 2020. Yang terhormat pimpinan rapat, Gubernur, Wakil Gubernur dan hadirin peserta rapat. Fraksi PD Perjuangan menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara pemerintah daerah yang telah membahas dan menyepakati kebijakan umum perubahan APBD 2020 dan prioritas plafon anggaran sementara ditandatangani dengan penandatangannya MOU tanggal 2 November 2020. Selanjutnya akan dibahas Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2020 yang dijadwalkan selesai pada tanggal Insya Allah 16 November 2020. Berarti melanggar ketentuan dalam PP RI nomor 58 tahun 2005 atau PP RI nomor 12 tahun 2019 pasal 177. Begitu pula pembahasan upah PPAS dan Raperda tentang APBD tahun anggaran 2021. Oleh karena itu, kami fraksi PD Perjuangan sangat berharap kiranya pelanggaran waktu tidak terjadi lagi pada tahun-tahun ke depan, mengingat DKI Jakarta seharusnya menjadi panutan yang baik bagi provinsi lain, apalagi di DKI Jakarta segala-galanya ada. Selanjutnya, izinkanlah kami kembali memohon penjelasan atau klarifikasi tentang pemulihan ekonomi nasional Provinsi DKI Jakarta Persurat Gubernur dengan nomor 276/1/82 tertanggal 23 Juli 2020 perihal permohonan untuk ikut serta dalam program PEN tanpa tembusan kepada Ketua DPRD atau Legislatif Daerah, disusul dengan surat nomor 327/076 tertanggal 27 Agustus 2020 perihal usulan revisi pinjaman PEN daerah. Ada tembusan kepada Ketua DPRD, Menteri Dalam Negeri, Dirma, Sarana Multi Infrastruktur, kemudian dalam surat Gubernur nomor 276/182 tertanggal 23 Juli 2020 butir 1 maupun butir 2 jangka waktu pelunasan pinjaman selama 15 tahun. Sedangkan persurat Gubernur nomor 279/82 tertanggal 28 Juli 2020 disebutkan bahwa jangka waktu pinjaman 10 tahun. Menurut surat Gubernur nomor 351/078 tertanggal 21 September 2020 kepada Ketua DPRD perihal pemberitahuan pinjaman PEN daerah Provinsi DKI Jakarta yang semula 12.489.500.000.000 direvisi menjadi sebesar 12.693.000.000
Rp100.686.129. Dan mohon waktu Ketua DPRD, pimpinan Dewan untuk menerima paparan penjelasan dari eksekutif daerah mengenai kegiatan yang akan dibiayai dari pinjaman dana PEN tersebut. Penjelasan dimaksud perlu mengingat penyelenggara pemerintahan daerah adalah eksekutif dan legislatif, walaupun berbeda fungsi dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan hadirin peserta rapat yang kami hormati. Berikut ini tentang program pemulihan ekonomi atau PEN daerah Provinsi DKI Jakarta. 1. Salah satu penerimaan pembiayaan daerah dalam APBD perubahan 2020 adalah pinjaman PEN sebesar Rp3.493.703 dengan perjanjian kerjasama pemerintah DKI Jakarta dengan PT Multi Infrastruktur dengan nomor 10/2020 dan nomor PRJ 092/SMI/0720 tertanggal 27 Juli 2020 dengan skema BTOG. Pelaksanaan pinjaman PEN daerah dimaksud dengan Akta nomor 24 Agustus nomor 4 tertanggal 24 September 2020. Menjadi pertanyaan fraksi kami adalah apakah dokumen atau perjanjian dan dokumen akta tersebut serta 7 program kegiatan telah sejalan dengan PP RI nomor 56 tahun 2018 tentang pinjaman daerah pasal 16, dan apakah berlaku juga terhadap pinjaman PEN untuk peningkatan infrastruktur tahun anggaran 2021 sebesar Rp9.497.192.426, dan apakah mengikat 6 kelompok kegiatan sehingga wajib dilaksanakan, serta apakah pelunasannya dapat melalui pemotongan komponen dana perimbangan per bulan atau per tahun, dan payung hukumnya apa. Mohon diberikan pencerahan terkait dengan beberapa hal tersebut di atas. 2. Jika perjanjian nomor 10/2020 dan nomor PRJ/SMI/0720 tertanggal 27 Juli 2020 mengikat pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib melaksanakan 6 kelompok kegiatan dengan total anggaran Rp3.493.703 dalam tempo hanya 1 bulan. Maka dimungkinkan hanya administratif, kecuali untuk pengadaan lahan atau tanah dan atau untuk membayar utang atas pelaksanaan proyek 6 kegiatan yang dimaksud dilaksanakan sebelum realisasi anggaran pinjaman PEN. Dan bagaimana keterkaitan dengan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2020 bahwa pemerintah daerah hendaknya melakukan pencepatan penanggungan atau realisasi APBD tahun 2020 antara lain melalui pemanfaatan belanja tidak langsung dengan skala prioritas. Mohon tanggapan dari eksekutif daerah. 3. Sehubungan dengan penggunaan pinjaman PEN dalam pembangunan infrastruktur, fraksi PD Perjuangan menanggapi dengan beberapa catatan, di antaranya: A. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jangan dipublikasi dengan kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR, untuk 13 sungai dan waduk Ciawi, dan tidak duplikasi dengan kewajiban pengembang tentang kompensasi membangun dinding laut. Keduanya penanggulangan banjir dan rob laut. B. Peningkatan infrastruktur olahraga Jakarta International Stadium. Pada prinsipnya, kami sangat setuju pembangunan JIS tersebut berlangsung hingga selesai sesuai yang telah dijadwalkan pihak eksekutif daerah. Tetapi harus dibarengi dengan penyelesaian
atas lahan atau tanah berupa sertifikat atas nama Pemprov DKI Jakarta yang menjadi kewajiban para pengembang sebagai pemenuhan kompensasi atau kewajiban secara ikhlas di luar pengadilan. Karena urusan tanah secara hukum tidak seluruhnya Provinsi DKI Jakarta menang. Mohon tanggapan. C. Peningkatan infrastruktur pengolahan sampah. Pengelolaan dan pengolahan sampah adalah permasalahan yang sangat serius mengingat daya tampung sampah di TPS Bantar Gebang, Bekasi penuh dan tanpa dibarengi dengan pengelolaan yang serius dan pembangunan tempat pengelolaan di dalam kota belum selesai. Juga oleh karena itu kami fraksi PDI Perjuangan mengulangi lagi catatannya berupa dukungan agar Pemprov DKI untuk lebih cepat lagi bekerja sama dengan PT PLN Persero, perusahaan semen, dinas terkait atau pertanian, dan Pertamanan DKI Jakarta, Kabupaten Kota Bekasi, serta BUMD pihak swasta untuk mengelola sampah yang multiguna dan saling menguntungkan. D. Peningkatan infrastruktur pariwisata dan kebudayaan. Kami fraksi PDI Perjuangan tetap mendukung penataan kawasan tim untuk wisata kebudayaan dan kesenian. Tetapi tidak tepat jika dalam kawasan tim dibangun hotel berbintang yang didanai dari pinjaman PEN, kecuali termasuk diwajibkan oleh kreditur dengan perjanjian dan tetap milik Pemprov DKI Jakarta sehingga tidak bernasib sama seperti aset daerah di Jalan Raya Gunung Sahari yang dibangun hotel berbintang tetapi katanya merugi terus, sehingga kontribusi atas tanah atau hotel di tempat tersebut bagi Pemprov DKI Jakarta negatif. Yang terhormat pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, serta para hadirin peserta rapat yang kami hormati. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik pidato pengantar oleh gubernur yang terkait dengan latar belakang perubahan APBD tahun anggaran 2020 dan memang demikian karena itu perubahan APBD 2020 suatu keharusan. Disayangkan melanggar amanat PPRI nomor 12 tahun 2020 pasal 177 termasuk RAPBD tahun 2021. Selanjutnya izinkanlah kami untuk menyampaikan beberapa pandangan yang berkaitan dengan perkembangan perekonomian di DKI Jakarta yang masih tidak menentu sebagai akibat dari merebaknya virus Corona 19 yang tidak menentu pula kapan meredanya, sehingga memaksa Pemprov DKI Jakarta beberapa kali menetapkan kebijakan melalui Pergub tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2020 dan lebih dari satu kali menetapkan kebijakan PSBB dan PSBB transisi yang ikut berdampak pada kondisi melemahnya perekonomian dan inflasi. Salah satu penyebab perkembangan atau naiknya harga pangan juga bahan pangan yang berisiko terjadinya inflasi adanya berkurang suplai baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri atau daerah produsen. Oleh karena itu kami mendorong menyemangati Pemprov DKI melalui Bapak Gubernur agar kinerja atau semangat kerja tim pengendali stok dan harga bahan pokok pangan ditingkatkan lagi termasuk koordinasi dengan BUMN atau BUMD yang terkait dengan kepolisian negara turut mencegah penimbunan stok sembako dan berkoordinasi juga dengan organa atau transportir barang serta para kepala daerah produksi kaitannya dengan PSBB. Sesungguhnya stok pangan atau sembako cukup, tetapi kebijakan dari Pemprov DKI yang menyalurkan langsung kepada sebagian anggota masyarakat berpengaruh positif. Adapun rencana perubahan tentang pertumbuhan ekonomi dan inflasi yaitu 1.1 minus sampai 0,7 dari penetapan semula 6,3% kami sependapat, tetapi inflasi 1,5 sampai 1,9 dari semula 3,2 kurang lebih 1% di DKI Jakarta tidak sependapat sepanjang eksekutif daerah tidak berkenan memperhatikan. Syukur bila menindaklanjuti masalah tersebut dalam waktu. Mohon tanggapan. Berikut ini pandangan fraksi PDI Perjuangan terhadap perubahan APBD pendapatan daerah.
Diperoleh informasi tertulis bahwa sampai dengan semester 1 tahun anggaran 2020, pendapatan daerah baru dicapai 23,88 T atau sekitar 24,4% dari APBD penetapan yang sebesar 82,19 T, sehingga eksekutif daerah terpaksa menetapkan kebijakan pelanggaran yang direstui berupa Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2020 yang kelima di tahun 2020 berkaitan dengan masih rendahnya realisasi pendapatan daerah walaupun di ujung dengan pencairan DCD dan dana PEN. Tetap saja masih jauh dari APBD penetapan sesuai Perda Nomor 7 Tahun 2019. Oleh karena itu, mohon izin, kami ingin menyampaikan sedikit pandangan sebagai pendapat yang tidak terlalu sulit untuk dilaksanakan karena wajib atau telah akan dinikmati dan terbuka di antaranya. 1. Pajak kendaraan bermotor dapat melalui media umum, sosialisasi himbauan, razia bersama Polri di sisi aman, jalur umum lebih ditingkatkan. 2. Pajak bahan bakar untuk kendaraan bermotor meningkatkan hubungan atau koordinasi yang baik dengan Pertamina wilayah pemasaran DKI Jakarta dan bekerja sama dengan Hiswana Migas DKI Jakarta dalam memperoleh data volume atau besaran BPPKB titipan konsumen pria penebus DO SPBBU. 3. Pajak reklame, razia atau pemeriksaan di tempat tipik reklame maupun reklame mobil. 4. Pajak penerangan jalan, tidak sulit untuk dilacak penunggaknya atau wajib pajaknya. PT PLN terbuka untuk itu. 5. Pajak bumi dan bangunan, realisasi baru 11,22% dari 10 triliun 600 miliar. Penerapan lanjutan dengan sistem jemput bola ke wajib pajak melalui petugas RT RW di setiap kelurahan yang diberi imbalan dari sebagian upah pungut lebih terhormat ketiga memasang tulisan di bangunan wajib pajak yang dapat merendahkan martabat wajib pajak. Demikian yang kami maksud dengan jemput bola PBB tersebut. Sosialisasinya langsung ke wajib pajak yang diberi kuasa untuk menerima setoran atau cicilan PBB melalui anggota pengurus PKK atau RT RW. Dengan demikian, maka pemasangan tulisan belum bayar atau melunasi pajak PBB perlu dievaluasi. Lalu model yang dapat mempermalukan tersebut sebaiknya ditiadakan saja. Berikut ini pandangan kami terhadap kebijakan belanja daerah, bahwa realisasi belanja daerah sampai dengan akhir semester 1 2020 sebesar 19 triliun 861 miliar 334 juta 505.951 rupiah atau setara dengan 24,95% yang direncanakan dari sebesar 79 triliun 610 miliar 435 juta 317.743 rupiah. Kalau dibandingkan dengan total pendapatan daerah, maka selisihnya relatif kecil, yaitu 4,09%. Berarti sudah lampu merah. Apakah kondisi tersebut ada kaitannya dengan perubahan Pergub Nomor 162 Tahun 2019? Apakah benar perubahan-perubahan tersebut tidak melalui pembahasan terlebih dahulu dengan legislatif daerah? Kami fraksi PDI Perjuangan tidak berniat mencari kesalahan atau menyalahkan eksekutif daerah berkaitan dinamika perubahan Pergub tersebut. Namun hanya kami perlu kejelasan. Selanjutnya berikut ini pandangan kami fraksi PDI Perjuangan terhadap rencana perubahan belanja atau BPL dan belanja langsung. Pada semester 1 2020 telah direalisasikan 11 triliun 256 miliar 144 juta 87.164 rupiah atau 32,46% dari APBD penetapan sebesar 34 triliun 675 miliar 138 juta 144.312. Direncanakan BPL khususnya belanja tidak terduga akan berubah menjadi 5,19 triliun, berarti naiknya cukup besar sebesar 2.752,39%.
Perubahan tersebut dalam rangka penanganan COVID-19 untuk aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pada prinsipnya, perubahan tambahan belanja tidak tersangka tersebut kami dapat memaklumi dengan catatan tidak diduplikasi dengan kebijakan pemerintah yang ditangani oleh Kementerian Sosial dan dengan sasaran yang berhak. Mengenai rencana pengurangan belanja pegawai, belanja barang atau jasa sebesar 50%, tentunya telah diperhitungkan dengan cermat sehingga tidak mengurangi kelancaran kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat, tetapi belanja pengadaan tanah yang berkepentingan untuk umum masyarakat sebaiknya tidak ditunda atau dikurangi. Misalnya pengadaan tanah untuk TPU, gedung sekolah, kantor lurah camat, sedangkan penambahan anggaran untuk belanja langsung yang berkaitan dengan PEN. Pandangan fraksi kami PD Perjuangan seperti yang telah kami utarakan di muka tadi mengenai penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan sebagaimana yang telah disepakati dengan MOU, KUPA dan BPS yang dinamis. Dan besarannya RAPBD perubahan Perda nomor 7 tahun 2019 yaitu 87,95 triliun menjadi 63,23 triliun akan disikapi dalam rapat lanjutan dengan eksekutif, SKPD, UPKD dan rapat paripurna sesuai jadwal. Sebelum mengakhiri penyampaian pemandangan umum, fraksi PD Perjuangan izinkan kami meminta penyelenggara pemerintah daerah mematuhi kesepakatan atau keputusan rapat badan musyawarah dalam rangka persetujuan bersama terhadap Raperda menjadi Perda tentang APBD perubahan tahun anggaran 2020 pada tanggal 16 November 2020. Walaupun seharusnya paling lambat pada minggu kedua bulan September 2020 sebagaimana diatur dalam PP RI nomor 58 tahun 2005 atau penggantinya yaitu PP RI nomor 12 tahun 2019 pasal 177. Sedangkan MOU tentang kebijakan perubahan APBD, UPA, prioritas dan plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2020 disepakati bersama tanggal 2 November 2020 yang seharusnya paling lambat minggu kedua bulan Agustus 2020. Demikianlah pemandangan umum ringkas dari fraksi PD Perjuangan telah kami sampaikan. Apabila ada materi yang tidak berkenan bagi pimpinan rapat, legislatif daerah, gubernur, eksekutif daerah, dan para pihak yang terkait dengan APBD perubahan tahun 2020, kami mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Atas segala perhatian pimpinan rapat, gubernur, wakil gubernur, dan para hadirin, kami mengucapkan terima kasih dengan segala hormat. Kami minta gubernur atas tanggapannya dan rapat paripurna ini. Kami sampaikan ucapan terima kasih. Semoga kita tetap di dalam lindungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga mampu menunaikan tugas dan kewajiban serta tanggung jawab dalam melayani masyarakat sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.